Selamat siang semuanya. Saya Kak Ros. Mas Riki, lebih semangat lagi kalau opening. Oke, 1, 2, 3, semangat! Oke. Apa kabar semuanya? Terima kasih Ola Ramlan. Terima kasih semuanya. Saya Kak Ros, hari ini semangat tetap ya. Karena hari ini kita akan sama-sama tentunya untuk grup B. No Secret. Mas Riki ini masih baru di sini ya. Dia belum tahu kalau aku tuh orangnya meledak-meledak kayak petasan banting gitu. Jadi dia lembut, aku yang gitu ya. Biasanya kan kita ke pojokan dulu ya untuk memanaskan suasana, untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tapi hari ini yang disodorkan kepada aku beritanya kurang ada yang meledak-meledak, meletup-meletup ya. Jadi kita langsung ke bintang tamu kita yang pertama aja. Kita lihat dulu profilnya Ola Ramlan berikut ini. Ola Ramlan, artis kelahiran 1980 ini mengawali karir sebagai model majalah mode tahun 1997, kemudian menjadi bintang iklan kopi yang terkenal dengan tagline Pagi Dona hingga duet dengan Dewi Sandra untuk lagu Stop. Pada 2003, ia menikah dengan Alex Tian dan dikaruniai satu anak namun bercerai pada 2010. 2 tahun kemudian ia menikah lagi dengan Alvar Hutapea pada 2012 dan dikaruniai 2 anak namun kembali cerai pada Juni 2022. Ibu dari Shawn Michael ini masih berhubungan baik dengan mantan suaminya, Alvar, yang mengaku masih sayang dan melarangnya punya pacar lagi hingga memberikan pujian pada Ola yang baru saja masuk nominasi 100 wanita tercantik di dunia tahun 2022 versi TC Calendar. Beberapa hari lalu, Ola memposting foto bersama pria brewok dengan caption lagi ngedate dan diduga netizen Reza Rahardian. Benarkah Ola sudah punya pacar baru dan ingin segera menikah lagi? Seperti apa Ola menjaga anak sulungnya yang sudah punya pacar? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik-baik, kita sudah bersama dengan Ibu Ola Ramlan. No Secret. Oke. Ini hal yang kita mau tanya nih sebagai ibu-ibu ya. Apalagi yang mau ditanya ini sudah... adalah sudah ke 37.900 Ya. Kita ulang tahun 8 tahun, kamu 8 tahunnya ada terus ya kan Ola ya. Yang terbaru nih Ola anaknya udah mulai beranjak dewasa, udah mulai pergi nonton ke bioskop ya kan. Kebetulan terus perginya bareng sama anaknya temennya. Iya, Shawn Michael. Catat. Not Shawn Michael, Shawn Michael. Oke, Shawn Michael. Pergi bersama Loli. Laura Biasa ya. Ibu ngapain? Ibu ya nemenin aja. Saya enggak sih. Sebenarnya aku tuh lagi mau nonton sama keluarga. Terus Shawn sama Loli kebetulan ada di rumah. Aku bilang aja mau ikut nggak? Ya udah ikut. Oh gitu. Emang tetap sahabatan atau lagi pendekatan? Lagi pacaran. Oh ya ampun. Kan ibu emang suka gitu sama temennya kan? Ibu besan. Iya, gitu. besannya sama yang lain, tiba-tiba besannya sama yang lain ya. Lucu nih. Nggak apa-apa. Jodoh ternyata belum tahu. Belum tahu. Iya, belum masih tahu. muda kan? Ya, masih muda. Aku maksudnya selama Loli enjoy, Shawn enjoy ya nggak ada masalah. Dia ngomongnya gimana? Si Shawn ngomongnya gimana waktu itu? Aku tanya, Shawn sekarang udah punya pacar? Yes, katanya. Oh, dia bilang gitu? Siapa? Laura. Dia manggilnya Laura. Kamu nggak bayang bahwa itu Laura, ternyata Laura. Ya aku nggak tahu Laura siapa. Anaknya Tante Nikita. Oh gitu deh. Oh gitu. Terus ibu responnya gimana? Oh oke, nggak apa-apa. Oh iya. Apa-apa. Terus siapa yang ngajakin pacaran? Oke. Laura. Oh gitu. Oh Laura gimana ngajaknya? You wanna be my boyfriend? Oh iya gitu. Terus Shawn jawabnya sure. Anak ibu lempeng ya? Lempeng banget. Kan mereka tuh emang sering main apa satu sekolah? Nggak, jadi gara-gara Naira anaknya Fitri itu ulang tahun. Terus Shawn datang di sana ketemu sama Laura. Ya udah disitulah mungkin awal perjumpaan mereka ada gitu-gitulah. Ini kan ibu, ini baru pertama kalinya Kak Shawn dekat sama cewek? Pertama kalinya Shawn pacaran. Terus gimana? Ibu pesan-pesan apa sama dia? Ya pesan-pesan ya jaga diri baik-baik, sepantasnya aja. Jaga diri baik-baik ya? Dia jaga diri baik-baik okay. Dan sepantasnya aja orang berpacaran, nggak usah gimana-gimana. Nggak usah gimana-gimana? Sopan santun sama orang tuanya dari Laura. Dan kebetulan kemarin juga Nikita teleponan sama aku bilang bahwa Shawn sangat sopan, pas datang selalu ngetok kamar Nikita, pulang juga ngetok kamar Nikita, jadi pamit. Jadi memang sebelum Shawn mau ngajak Laura untuk pergi juga dia selalu pamit. So dia memang sweet boy, nice boy, and very gentleman. Jadi kamu bangga juga ya, Bangga. ini hasil didikan gitu ya. Tapi kalau kamu sendiri nanti kalau kedepannya Shawn jadi udah lebih dewasa lagi, buat kamu dia sebagai laki-laki yang paling penting harus dia perhatikan apa? Iya, dia
dia bertanggung jawab Satu sama tanggung jawab. perempuannya. Karena gimana pun juga laki-laki adalah imam dari perempuannya kan. Jadi dia harus bertanggung jawab akan apapun itu, baik masalah mungkin agama udah pasti. Ya. Terus kemudian Nafkah. Nafkah. Iya, nafkah juga udah pasti. Jagain. Oh, jagain. Ya semuanya. Itu mencakup bertanggung- semua karena ya memang harus laki-laki yang memimpin dalam sebuah keluarga. Harus laki-laki yang memimpin. Kalau misalnya istrinya nggak nurut gimana? Oh, ngobrol sama ibunya. Serem ya. Jadi ibunya sama ibunya udah saling ngobrol nih. Loh, kan ini bukan ngomongin Loli, ini kan masa depan yang lain. Oh enggak yang tadi ya, yang tadi aku Oh, balik udah, lagi. udah. Oh, ibu udah ngobrol ya. Ya, emang aku gak ada masalah. Oh, nggak ada masalah ya, kan? Netizen atau siapapun aja yang berpikir aku ada masalah sama Nikita, aku sama Nikita gak ada masalah sama Oh iya, sekali. iya, aku juga nggak ada masalah. Ya, Tapi kenapa kamu belum follow-followan sama Laura? Oh iya ya. Oh, kamu kepo ya? Ibu kalau mau kesini, ibu follow deh semua itu harusnya Oh iya, ya. iya, harusnya. Saya kan kamu tahu ya. Kadang-kadang saya itu Padahal nggak harus, ini nggak sebuah pertanda apa-apa tahu juga ya. gimana sih yang nggak ada diada-adain sama Kalau kalian ya? ngecek ke aku juga, aku tuh belum follow menantu aku loh. Kawan deh. Oke baik, langsung saja kita dudukan Ola Ramlan ke kursi istimewa yang selalu dirindukan, yaitu kursi fitnah atau fakta. Silakan Bu. Mukanya jangan gitu, ibu kan udah biasa lah. Tanya apa aja udah Harus bisa jawab banget kan. nih fitnah Iya, atau fakta? Iya. Masya Allah. Tanya nggak terlalu gimana-gimana kok. Udah tahu semua lah jawabannya ya kan. Udah kayak keren banget sih, ibu gaya banget sih. Gaya ya, set turun set langsung copot ya. Ya, kalau punya menantu besok harus segaya ini nggak sih? Enggak sih. Enggak ya? Yang penting soleha. Soleha. Kalau misalnya Baik, soleha, punya tata krama yang baik. Oke, kalau ngajarin anaknya kan cowok nih ya. Kalau ngajak nonton atau apa, siapa yang bayarin? Harus anak ibu kah atau Kalau bisa sih patungan? laki-laki yang Serius? bayar. Yang Iya. bayar kan? Iya. Iya. Gitu. Harusnya Jadi begitu. kalau dia izin pergi, kasih duit. Sean udah punya uang jajan per minggu. Oh, jadi so dia dia sendiri udah punya responsible sendiri. Oh, keren banget. Oke, baiklah, jawab pertanyaan gue dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaan gue jawabannya fitnah atau Fakta. Mas Rikinya manis banget dia, Iya. orangnya lembut banget gitu. Ulang. Oke. Dia harus agak ini ya. Ingat, Alah, ini dua ngejegar orang yang gitu. ngobrol ini petasan banting dua-duanya. Jawab pertanyaan gue dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaan gue jawabannya fitnah atau lumayan lah. Diulang loh. Mas Riki stres pojok sana. Oke, baiklah. Fitnah atau fakta Ola Ramlan? Kemarin kamu posting bareng cowok brewok yang gak kelihatan banget gitu mukanya ya. Itu sih bukan siapa-siapa sih, sebenarnya teman kamu Reza Radian aja. Emang sengaja kamu posting gitu buat manas-manasin mantan karena dia masih ngelarang kamu punya pacar baru. Fitnah atau fakta? Enggak, fitnah. Reza itu sahabat aku dari kecil. Oh, dari kecil? Ya, nggak kecil-kecil banget sih dari tahun 9 Waktu masih model-model majalah itu. Tahun 2007, 2005, 2006, 2007 lah. Terus dia apa? Dan dia tuh sahabat banget sampai sekarang. Nah. Ya ngomongin macam-macam, ngomongin ya segala macam lah. Aku sama Reza bisa bertukar pikiran apapun itu. Dia kan apalagi sekarang lagi sibuk FFI kan, and everything lah gitu. Jadi ya memang aku bisa share apa aja sama Tapi dia. buat manas-manasin nggak ya? Enggak lah, ngapain manas-manasin? Nggak dipanasin aja udah panas. Wah, tapi benar ada yang larang kamu punya pacar baru? Katanya gitu ya, tapi gue nggak peduli juga sih. Lah, kan kita sudah tidak bersama. Betul, ya. Ya, buat apa melarang? Emang saya pernah melarang? Sebelum saya bercerai pun saya tidak pernah melarang apa-apa. Iya, ibu orangnya itu ya. Yang larang nggak ngelarang, bye gitu ya, Bu ya. Oke, baik. Lanjut fitnah atau fakta, Ibu Ola Ramlan. Sebenarnya ibu oh ini tadi pertanyaan tadi udah dijawab ya, ibu juga masih nggak terima. Sekiranya seorang wanita itu harus sabar, right? Heeh. Sabar, lama-lama kabur. Iya. Barbur. Fitnah atau fakta, sebenarnya kamu juga sebenarnya masih belum bisa lihat mantan punya pacar baru. Makanya sering komentarin instastory-nya kalau lagi dia sama cewek-cewek. Nggak juga sih, aku cuman bercandain doang. Dia mau foto sama cewek mana juga terserah. Kalau ternyata mantan itu deketnya sama teman kamu. Teman aku? Iya. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku sesantai itu. Sama kamu gitu misalnya. Enggak. Temen kamu tuh harus gimana biar ibu gak gitu. Temen kamu harus permisi bola Nggak gitu. apa. Paling saya body scan aja dari aja. Dari ujung kaki sampai ujung rambut saya lihat. Hati-hati. Enggak lah, bercanda. Iya. Fitnah atau fakta? Kamu kemarin posting foto bareng teman-teman kamu. Ada Fitri,
ada Meldi dan captionnya adalah have less but the best. Ada Semua kamu tag, Meldi who? kecuali Rosa Meldianti. Who is- Nih Rosa ini. Nih kan? Iya. Oh, aku belum temenan soalnya. Ya, jadi bukan temannya ini. Maksudnya teman aku belum nge-tag dia, aku nggak tahu. Oh, ini temenan tapi. Temenan sih? Kayak dia salah tag aja jadi pertanyaan ya kan? Belum Iya. tag jadi pertanyaan. Iya. Dia belum follow-followan sama dia. Belum follow. Oh. Ya ini maksudnya have less with the best. Jadi temenan mendingan yang kecil, circle-nya kecil tapi yang best, right? Ya. Salah aku di mana? Gak ada. Berarti kamu ibu temenan sekarang sama Meldi ya? Meldi emang siapa ya sih? Maksudnya emang ada kasus apa? Aku tuh nggak tahu apa-apa. Gak ada apa-apa. Nyebelin deh. Gak ada apa-apa ya kan? Coba Meldi ya. dulu mendesis. Tuh sekarang next udah pertanyaan enggak. udah, next pertanyaan. Meldi dulu mendesis kan? Sekarang udah enggak. Lanjut kita atau fakta? Ola, kamu tuh kesel banget waktu sempet di acaranya sama Raffi Ahmad, kamu dipaksa-paksa rujuk sama mantan kamu. Pas udah video call di acara sebelah. Soalnya menurut kamu, Raffi itu juga sama aja kayak mantan kamu. Bedanya kamu bur, dia enggak. Fitnah atau fakta? Fakta sih. Kamu kesel disuruh video callan mantan? Nggak, video callannya aku nggak kesel, tapi disuruh rejectnya aku kesel. Masalah permasalahan rujuk itu kan tidak semudah membalik telapak tangan. Betul. Semuanya perlu proses. Alvaro perlu usaha. Kalau emang dia berusaha, kita lihat dong usahanya sampai mana, kan gitu. Oh gitu? Jadi semuanya hidup ini penuh proses. Mungkin kita nggak pernah tahu ya. Aku saat ini sama dia tidak bersama-sama, tapi mungkin di 10 tahun ke depan kita bisa sama-sama kembali kan nggak tahu. Jadi aku juga nggak mau takabur, aku juga nggak mau sembarang ngomong, aku juga nggak mau ngejilat ludah sendiri. Kita jalani hidup aja saat ini. Betul. Saat ini, saat ke depan ya kita nggak tahu. Iya. Tapi kalau saat ini dipaksa-paksa rujuk, mohon maaf. Kan baru kemarin, baru 6 Juni juga ketok palunya. Ingat banget tanggalnya ya. Kita mau ngobrol lagi, kita undang satu lagi perempuan. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Ada Ustazah Oki Stiana Dewi, kita lihat dulu profilnya. Berikut ini. Oki Setiana Dewi, artis, penulis, sekaligus pendakwah kelahiran 1989 yang menikah dengan Ori Fitrio pada 2014 dan dikaruniai 4 anak ini kemarin meraih gelar doktor untuk kedua kalinya dengan predikat cum laude setelah sebelumnya meraih gelar doktor yang pertama pada 2020. Kakak dari YouTuber Ria Ricis ini 4 hari lalu menemani anaknya yang mengidap sindrom Prader-Willi dan ibunda Oki yang mengidap autoimmune pemphigus vulgaris untuk terapi stem cell. Pemeran ketika cinta bertasbih ini Februari lalu mendapat komentar negatif dari netizen karena melakukan dakwah yang dianggap menormalisasi KDRT, namun ia sudah mengklarifikasi tidak setuju dengan KDRT dan meminta maaf. Seperti apa perjuangan Oki Setiana Dewi meraih 2 gelar doktor saat harus menemani perawatan ibu dan anaknya? Dan bagaimana tanggapannya mengenai kasus KDRT yang sedang ramai diperbincangkan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, bersama Ustazah Oki. Apa kabar? Makasih ya, alhamdulillah loh. Ini juga cantik-cantik ya. Ini mah selalu, Masya Allah. Tapi yang luar biasa, Ustazah Oki tuh kemarin meraih lagi gelar doktor. Alhamdulillah. Doktor kan? Iya. Jadi 2 gelar doktornya. Alhamdulillah. Ibu seneng banget sih sekolah. Hobi, kan orang hobi beda-beda ya. Iya. Kalau Karas hobi ngomong. Iya. misalnya. Ini hobi sekolah. Ini Suka. apa lagi? Apalagi apa? Enggak, maksudnya ini jurusannya apa lagi? Kalau yang kemarin jurusannya dakwah, kalau ini pendidikan, kalau ini jurusannya tafsir, konsentrasi pendidikan berbasis Quran. Oh, jadi memang lebih fokus supaya pada saat nanti tausiah itu lebih itu lagi. Iya, kan tanggung jawab ya. Oh, Ketika mungkin itu ini ya, trauma dulu sering. Oh, ada bisa apa dia? Oh, nyebut dirinya gitu enggak ada. enggak sih. Emang seneng dari zaman Dari dulu. sampai sekarang. Ini kan mau belajar lagi juga. Oh, karena dulu kan biasa ya kalau ada yang terjun ke dunia dakwah orang selalu bertanya-tanya ilmunya apa gitu. Biasa, maksudnya ada orang suka nggak suka kan hal yang biasa. Yang penting kita fokus untuk terus belajar. Nah, terus belajar. Dengerin, orang suka nggak suka udah biasa. Biasa Hal yang ya, biasa. biasa ya. Nikmatin aja. Iya benar, setuju Iya. ya. Coba kita lihat ada momen kelulusan, sidang kelulusannya seperti apa. Ini obrolannya lain lagi ya. Lagi muter apa, video apa kita lagi mau Itu tadi video aku sidang promosi dokter kemarin. Oh iya, ini baru tahu lah
loh, ternyata dia masuk dokternya itu di saat yang bersamaan sama yang kemarin. Iya, 2016. Yang ini selesai 6 tahun kemudian, yang itu lebih dulu lulus. Yang itu selesai 4 tahun. Kan punya anak lagi. Iya, makanya aku tuh juga heran. Ini Ini berarti 6 kan tahun. proses, ada Iya. ngurusin ada, kadang ngurusin ini. Iya. Masih Yang bagus penting selesai. Selesai. Ya, Benar. makanya kalau aku kayaknya nggak selesai. Iya, lebih fokus Hebat loh ke ibu. kerja. Hebat, Amin, luar doain ya, biasa, Kak Ros. luar Amin, biasa. amin, amin. Ya kemudian katanya sampai itu ada di sela-sela itu juga sempat nitip anak ke adik-adik Pasti. dari Ya Allah Kak Ros, anakku ada 4 Kak Ros, ada 4. Ini 4-4-nya dititipin ke Ricis. Setiap hari Sabtu Minggu. Oh, terus diajak main squishy sama dia. Dia kan kalau di rumah udah sama Ricis, rumahku kan tenang. Kan? Iya, Nah, iya, itu iya. fokus. Oh, belajar. ini sesudah apa sebelum dia melahirkan? Sebelum apa sudah Ricis melahirkan? Dari dulu? Dari dulu sampai Oh, sekarang. oh, Pokoknya oh. Sabtu Minggu tuh aku jadi bisa belajar fokus karena bisa nitipin anak ke Ricis. Oh, pulang-pulang anaknya punya kebiasaan baru apa tuh abis dititipin ke Ricis? Nggak anakku ceria, bahagia karena di rumah belajar terus sama Ricis diajak main terus. Oh, diajak main terus kalau di rumah sama ibu stres diajak main. Ya berikutnya juga nih ya, ini ada juga dibagikan oleh Ustazah Oki bahwa Sulaiman ya putranya dan juga ibunya lagi terapi stem cell Ya. untuk dua kondisi yang berbeda ya. Kalau Betul. mama punya autoimun. Betul, jadi kan orang kan diuji sama Allah beda-beda ya. Iya. Kalau untuk di keluargaku sendiri, memang Allah uji dengan penyakit yang nggak biasa gitu. Ibu itu ada autoimun, autoimunnya pemphigus vulgaris yang menyebabkan kulitnya seluruhnya melepuh kalau lagi parah-parahnya gitu. Dari rambut sampai mulut-mulut, sampai kuku lepas gitu. Autoimunnya begitu. Terus kalau Sulaiman ada sindrom Prader-Willi, dikatakan 1:10.000 sampai 30.000 gitu. Nah, alhamdulillah ketemu sama Prof, ada Prof Dewi di situ dan memberikan terapi stem cell. Stem cell tuh bagus banget untuk autoimun. Oh gitu. Jadi perkembangannya apa sekarang? Ibu kuat, lebih kuat, Lebih kuat, nggak kalau gampang dulu lebih drop? capek, kalau Oh. dulu lebih capek-capek gitu. Oh, oke. Sekarang ibu lebih kuat. Kalau Sulaiman sendiri apa ke progresnya? Sulaiman, alhamdulillah, ala kulli hal segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Sulaiman ada sindrom atau kelainan langka. Memang sekarang umurnya 2 tahun, alhamdulillah, dan dokter mengatakan, wah anak ini sehat, baik. Tapi di balik kata baik itu kan ada perjuangan ya, nggak bisa tiba-tiba simsalabim gitu. Ada terapi-terapi yang dilakukan, ada suntik tiap hari yang harus diberikan, ada sipet yang harus terus dipasang, dan terapi ini salah satunya. Oh wow. Itu Doain susah ya. tuh, doain pasif. loh. Doain ya. Jadi ini bapak ibunya gantian nyuntikin buat Sulaiman. Suami saya takut kayaknya. Apa? Lebih tepatnya apa penyakitnya Sulaiman? Ciri-cirinya itu otot yang lemah dan nggak kenal rasa kenyang itu seperti apa. Oh. Jadi kalau kita kenyang tuh bersyukur karena dengan kenyang kita berhenti makan kan. Kalau dia enggak? Enggak, makanya banyak hal yang harus dilakukan untuk dia gitu. Oh. Banyak anak-anak nggak bisa bertahan karena obesitas jadi kena jantungnya, kena pernafasannya. Doain ya teman-teman semuanya, semoga sehat-sehat Luar aja. biasa. Kita masih ngobrol sama dua perempuan luar biasa ini. Selain itu jangan kemana. Tetap di Rumpi. No secret. Oke, kita kembali lagi bersama dua teman saya. Ada Ustazah Oki dan juga ada Ola Ramlan. Ini ngomong-ngomong soal yang lagi ramai beberapa bulan terakhir ini lah, soal KDRT. Terus kalau mau ngasih tahu nanti ya, kita lihat dulu ya. Mau lihat Kita lihat dulu. Ini dulu pernah Ustazah Oki juga pernah nih memberikan tausiah ceritanya tentang itulah ya. Itu tuh tahun 2018 kan? Oh 2018 bukan 2020. Mungkin tapi viralnya di tahun itu ya. Ceramahnya kapan, viralnya kapan Iya, gitu ya. iya. Terus kemudian membuat orang Alhamdulillah, ala kulli hal. membuat orang jadi bertanya ini Ustazah Oki sebenarnya berdiri di mana Iya, gitu iya, ya iya, pada iya. saat itu. Siap, akan kita kujelaskan. kita bahas dulu apa yang membuat ributan waktu itu ya. Kita lihat yang berikut. Coba kok netizen pada saat Iya, melihat iya, itu iya. komentarnya apa? Mereka bilang gini. Mana komentar netizen? Baca. Komentar netizen bunyinya adalah sama perempuan kok bisa-bisanya perempuan suka lebay kalau cerita kayak gini nih gitu ya. Sama perempuan suka judgmental. Oke, ada lagi komentar berikutnya, coba kita lihat. Kalau kebutuhan ceramah banyak loh contoh aib suami yang bisa ditutupi istri, misalnya hutang, nipu, judi. Oke. KDRT itu sulit gitu. Gak ada yang salah dari ceramahnya ini tapi ya. Coba deh dengar seksama. Di sini Ustadz Oki lebih menekankan sebagai istri menutupi aib seorang suami. Oke, sekarang kita, padahal Ustadz Oki sudah menjelaskan, tapi kita tanya lagi mumpung ini ya memang lagi ramai juga bahasa. Apapun itu namanya suami, tindakan suami. Apa yang pernah kita lakukan sama saya, nih my ex husband atau itu memang harus ditutupin. Buat Iya. apa dibilang? Iya. Bener kan? Ya kita tanya sama Ustadz Oki. Masya Allah, luar biasa kita belajar banyak. Masya Allah. Gimana Ustadz Oki? Itu apa sebenarnya yang Pertama dimaksudnya? gini, nah Oki kan ceramah tuh udah bertahun-tahun. Iya. Mungkin dalam setiap ceramah namanya manusia mungkin adalah pemilihan diksi yang salah. Makanya Oki waktu kejadian itu Oki bilang Oki langsung minta maaf karena pemilihan diksi yang rasa-rasanya Oki bisa lebih bijak kok dengan memilih diksi yang lebih baik gitu sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ini yang menarik adalah karena sebelum ceramah ini viral, ini kan ceramah bertahun-tahun lalu. Saya Oki ini
memberikan ceramah, Mbak, untuk orang yang mau nikah. Bahwa oke, katakan di situ Rasulullah tidak pernah memukul seorang wanita, tidak pernah memukul istrinya. Dan tidak boleh ada KDRT dalam rumah tangga seperti itu. Dan kemudian video ini viral gitu. Jadi di sini konteks ceramahnya adalah menutupi aib. Menutupi aib itu maknanya adalah di dalam rumah tangga kan nggak mungkin nggak ada masalah. Pasti ada masalah. Benar. Selagi masih bisa diselesaikan sendiri di dalam rumah. Tapi kalau seandainya ada sebuah masalah yang membahayakan nyawanya kan nggak mungkin juga kita diam saja. Pasti kita harus minta tolong. Minta tolong untuk melindungi diri kita sendiri. Sebenarnya gitu sih singkatnya. Intinya. Jadi kalau misalnya hanya sekedar aib-aib seperti apa gitu yang Dan kecil-kecil, kekurangan pasangan atau Iya. ada omongan yang menyakitkan itu di kan dalam biasa aja. ya. Tapi kalau udah pemukulan ya aku pikir ya itu wajib untuk dikasih Betul, tahu. karena- Apalagi kalau udah bertahun-tahun ya. Dan membahayakan dirinya sendiri. Membahayakan. Itu beda. Dilarang agama dan tindakan pidana sebenarnya. Iya, pidana, karena itu pidana. Jadi itu bukan sebuah aib yang harus ditutupi, Iya. tetapi sudah ada hukum yang melindunginya gitu Betul ya. sekali. Karena itu berkaitan juga bukan tentang diri istri tapi juga anak-anak, keselamatan ya, Iya, nyawa. betul, Nah, keselamatan. kalau itu lain soal. Memang harus lapornya ke yang berwajib atau konseling juga ke Ya, mencari pertolongan sih. mencari pertolongan. Bukan juga diumbar diceritakan di luar, tapi betul. kalau ke berita ini ya apa gimana ya. Namanya juga kalau artis itu kan jadi orang tahu gitu kalau ada Iya. masalah. Iya. Minta tolong. Ini nggak membahas siapapun ya, Nggak, cuma nggak. maksudnya kita minta tolong kepada orang yang sekiranya bisa menolong kita. Gitu. Tapi laki-laki itu Nggak boleh, karena Rasul katakan wala tadribul wajh, nggak boleh pukul wajah, nggak boleh pemukulan berkali-kali, nggak boleh. nggak boleh. Jadi kalau istrinya salah, boleh diapain? Pertama nasehatin dulu, kemudian mungkin pisah tempat tidur dulu. Oh, Setelah hukumannya begitu itu- ya? Iya, ada tahapan-tahapannya, nggak bisa langsung. Oh, yang paling berat diapain? Kalaupun misalnya udah semua langkah dilakukan nggak bisa, pemukulan, tapi bukan yang menyakitkan ya, nggak boleh membekas, nggak boleh di wajah. Colek aja maksudnya. Nah, gitu. Oh. Jangan kayak gitu. Tapi kadang-kadang bukannya aku membela KDRT juga ya. Maksudnya gini, kadang-kadang seorang wanita menurut aku sekiranya dia juga harus bisa menghormati seorang suami. Betul. Kadang-kadang terjadinya pemukulan itu bisa juga dari sang istri yang misalnya si suami nih ya, misalnya udah kamu diem, tahan, kamu diem, Oke, udah kita- aku gini. Tapi si cewek kadang-kadang udah gitu kan. Menurut aku juga, aku tuh paling gak suka sih ya perempuan yang melawan suami gitu loh. Jadi udah si suami udah nahan nih kamu diem, nanti kepukul nih katanya gitu. Nanti ya kan, Iya, kadang-kadang iya. ada yang terjadi kayak gitu. Betul, Akhirnya terpukul lah. Oh, iya. Sementara ini si istri udah melawan kayak gitu ada juga. Ada ya. Jadi lalu pada saat itu langsung lebay, aku dipukul. Ada juga. Ada banyak kasus ya, kan ada banyak Benar macam kan? kasus. Benar. Jadi Ya, kita nggak tapi bisa samakan iya. setiap rumah tangga orang kan beda-beda. Beda-beda. Tapi intinya adalah meminta pertolongan itu boleh, ya tapi pada ahlinya. Betul, ya kan? apalagi kalau mengancam Mengancam nyawa. nah itu harus minta tolong. Tapi kalau masalah berantem ya, aku sampai Iya. ikat di belakangnya tangannya ya. Ya kalau berantem gini, Ya, akhirnya balik lagi kalau ikat di balik pohon masing-masing. soalnya balik lagi menurut aku seorang suami istri itu kan yang paling penting komunikasi. Betul. In the end komunikasi dan mereka harus bisa introspeksi diri satu sama lain. Betul. Di dalam Islam tuh indah banget ya Mbak. Kalau dalam Islam itu Rasul ingatkan perempuan itu kan tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau didiemin tetap bengkok. Kalau terlalu keras dia Patah. Sementara di satu sisi Rasul juga ingatkan perempuan-perempuan itu jangan suaranya tinggi banget melebihi suaminya. Jadi keduanya balance lah. Kalau misalnya Suaranya jangan tinggi banget. Suara maksudnya cowok. jangan ngebentak terus. Oh, jangan gitu, jangan ngegas gitu ya. Ya, Ngegas. bahasa gaulnya gegas. Karena Langsung gini, gimana pun oh, juga pantas tuh. suami tuh imamnya kita. Oh iya. Baik. Oke, sekarang kita bisik tetangga. Tetangga yang mana mau kita bahas? Aduh. Ya kita belajar lah dari hal-hal yang dialami orang di luar sana. Nah ini kan teman satu circle ya, yang lagi ditimpa juga tuduhan-tuduhan, serangan-serangan dari pihak luar. Ini berkaitan juga sama menutupi atau apalah, aku nggak tahu deh ini. Aku Ikutin jadi nggak tahu sih? berita-berita gara-gara di Ropi. Ya namanya juga dalam rumah tangga kan kadang suka ada tudingan atau ada perempuan lain yang kemudian bukan menyerang ya, apa ya namanya istilahnya, mengatakan oh begini gitu. Apalagi ini public figure. Jadi itu ada apa sih istilahnya ya? Hati-hati yang ngomongnya ya. Iya, aku bingung ini namanya apa ya. Pokoknya gitulah, ada cobaan dalam rumah tangga yang datang dari perempuan lain gitu. Ya apapun itu kan setiap rumah tangga ada permasalahannya masing-masing. Kalau Cuman- urusan ini aku no comment. Iya. Kalau oke mungkin
Al-Furqan 74 tuh bilang begini nih, kita doa aja, doa ya. Sebagai istri nih ya? Suami istri kalau Suami kita istri. mau jaga keluarga kita baik-baik, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta sama Allah, semoga pasangan kita, anak-anak kita jadi penyejuk hati, jadi penentram hati. Karena bisa kadang-kadang pasangan jadi musuh, anak-anak jadi musuh bisa. Jadi Allah menganjurkan kita berdoa seperti itu untuk menjaga keluarga kita. Oh gitu Apa ya? enggak? Iya ya. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata Masya a'yun. Allah. Gitu Itu ya. doa tiap hari setiap Masya kali Allah. sholat yang memang harus kita lakukan. Karena yang namanya rumah tangga pasti ada cobaannya, ada godaannya untuk masing-masing, baik itu laki ataupun perempuan. Jadi pelindung yang terbaik adalah doa. Doa, betul. Gitu. Yang berikutnya, ini juga nih, ini juga sebuah gosip yang menimpa keluarga adeknya, ya kan? Apa nih? Ya Allah, aku kerumpi jadi banyak gini-ginian ya kayak. Ibu ngikutin nggak ini berita-berita? Ya, Aku nggak tahu. Oh jadi ada peramal gitu kan, ngeramal. Ini ada nanti ada video apa-apa inisialnya R gitu si cowok ini gitu ya. Terus ciri-ciri orang terus menduga-duga. Nah R. Wah suaminya Ricis nih. Rian gitu ya. Sama kan itu namanya ada dugaan gosip tudingan gitu. Sama. Aku nggak tahu sih berita ini. R, sahabat aku Raisa juga R. Reza Radian. Tapi kan belum nikah. Oh iya benar. Banyak yang istilah R ya. Gitu. Tapi ini ya gitulah. Jadi orang Ramalan-ramalan gitu. Ramalan-ramalan. Tanggapanku. Iya, ada adeknya kan soalnya. Ibu nggak tahu. Nggak tahu beritanya. Oh gitu. Beneran Mbak? Ya udah, sebagai sang kakak, nah, Iya, kalau iya. menghadapi adeknya, gitu. bagaimana pendapat ibu mengenai berita yang ada di sini tadi? Apa sih tadi beritanya? Beritanya bacain lagi, bacain. Pokoknya tentang ramalan lah ya. Tentang ramalan ada Nama Tengku Rian terseret dalam video syur artis inisial R ya Ricis percaya ramalan musyrik. Tapi ini ramalan kan? Apa udah ada videonya? Ramalan. Videonya bahkan nggak ada. Pertama sih nggak ada yang pernah tahu perkara gaib ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang mengatakan ini itu kalau baik jadikan motivasi untuk ya kita mau jadi seperti yang diucapkan. Kalaupun buruk menjadi waspada dan berhati-hati saja dan jangan sampai membuat kita akhirnya jadi nggak fokus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik gitu. Karena terganggu pikiran gitu. Oke. Jadi kita tetap fokus dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang lurus dan jangan mengganggu kehidupan kita. Oh, ambil yang baiknya aja gitu Kalau ya. berita-beritanya baik ya motivasi, oh aku mau beneran baik seperti itu. Gitu. Ada lagi mau ditanyakan? Gitu. Ada lagi ya. Banyak ini ya, banyak gosip-gosipnya kayaknya. Ini betapa kalau kita ngundang Zaza Oki sama ngundang Ola Ramlan. Walaupun gosip kelihatannya orang di luar itu adalah gosip berita apa, tapi dari setiap hal, setiap berita, setiap kejadian yang dialami oleh orang lain, kita bisa belajar mengambil hal yang positif sebetulnya. Tergantung kita mau ambil yang mana. ya kalau Mau bisa ngapain? segala pengalaman orang lain itu dijadikan pelajaran, Pelajaran. jangan sampai kita yang mengalaminya. Nah betul sekali. Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indonesia. Setuju. Oke baik. Kita kembali lagi bersama tamu saya, tapi Ibu Ola agak izin dulu sebentar. Dia takut ditanya apa ya, aku nggak tahu ya. Tapi ada pertanyaan ini, masih bisik-bisik tetangga ya. Kita membahas mengenai hal-hal di luar sana yang kita lihat dari sudut sisi saran dari Ustazah Oki itu seperti apa baiknya. Ini yang kemarin dialami oleh pasangan Baim dan Paula. Kemarin kan mereka ini pasangan ini kan sering bikin konten prank apa segala macam. Sampai kemarin ketika bikin konten prank, nah itu akibatnya cukup serius karena harus di pemeriksaan polisi dan sebagainya. Kemudian sampai istrinya pun ikut dihujat gitu kan. Mengaku sudah diperingatkan oleh Paula, Baim Wong akui kekeh buat konten prank KDRT. Nah ini bahas mengenai istri itu kadang-kadang juga ada nasihatnya buat suami kan. Tadi dibilang istri itu nurut aja sama suami. Tapi kalau suaminya nggak nurut sama istri gimana? Gitu, gitu Ustazah. Iya, terus maksudnya aku ngapain? Ya ini baiknya gimana? Komentar. Karena kadang-kadang istri kan kadang-kadang suka Oh, iya, ada iya, saran iya. tuh buat suami. Kita kan Cuman suami kan kadang-kadang udah gini ya, berarti kita ini maksudnya secara global ya. secara global, nggak ya. apa-apa. Setiap orang kan pasti pernah berbuat salah, nggak mungkin ada orang yang Oh, 100% benar, Betul. seumur hidupnya benar, pasti ada berbuat salahnya. Dan memang Masya Allah, kadang-kadang kalau istri berbuat salah, suami yang negur, kadang-kadang begitu pula sebaliknya gitu. Dan terkadang hal-hal seperti ini justru memberikan banyak pelajaran buat kita sih. Oke nggak bahas mengenai Iya, buat kita semua secara umum secara ya. global. Kadang-kadang Allah tegur kita dengan cara-cara seperti ini gitu. Kadang-kadang kalau orang mendapatkan sebuah ujian, ada 4 tipe manusia Mbak. Pertama dia marah, kenapa sih ya Allah kok jadi kayak gini banget sih gitu. Kemudian kedua dia sabar. Sabar itu dia mampu melawan, marah atau apapun tapi dia tahan. Dia tetap marah tapi dia tahan. Ketiga ridha, nggak ada rasa sakit ya memang ini kesalahan saya. nggak Oh ada jadi rasa sakit. introspeksi. Keempat bersyukur. Alhamdulillah karena kejadian ini saya belajar untuk lebih berhati-hati. Alhamdulillah karena kejadian ini saya belajar untuk
seperti ini, seperti itu. Itu tingkatan orang. Kadang-kadang harus dikasih kesalahan-kesalahan seperti itu dulu baru bisa belajar. Untuk diri Oki juga dan untuk kita Jadi dari 4 ini yang baik adalah yang terakhir. kalau bisa- sangat itu bersyukur tuh nggak semua orang loh ketika Iya, iya, dikasih betul. ujian dia bersyukur. Pasti karena- ngelewatin, kadang-kadang ada yang ngelewatin Ngelewatin semuanya. dulu, Nah, benar. baru terakhir, oh ya Ya, alhamdulillah. alhamdulillah jadi belajar banyak. Oh ternyata artinya ini ya kan kadang-kadang kita suka nggak tahu nih artinya Iya. diajarin apa gitu kan. Iya. Nggak ada tahu. Pasti karena satu kejadian itu jadi membuat kita belajar banyak hal untuk berhati-hati ke depannya. Kayak Oki kan tadi iya, iya. jadi belajar untuk lebih Memilih berhati-hati diksi. dalam memilih diksi, pemilihan kata yang baik. Karena apa yang kita pikirkan belum tentu sama apa yang dipikirkan oleh orang seperti itu. Iya itu memilih di sekarang kan kita ngomong kan ya. Iya. kadang ngomong berapa tahun yang lalu sama sekarang mungkin belajarannya dulu beda sama sekarang Dan gitu kan. mungkin kan waktu itu kan ceramah langsung yang konteksnya mungkin beda di satu tempat yang berbeda. Ketika masuk ke Suasananya. sosial media, suasananya jadi beda lagi gitu. Jadi Tapi jadi ini banyak berarti beda. sudah jadi yang keempat ya belajar nih. Ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. luar biasa. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Q&A sekarang pertanyaan dari netizen. Ini bola kemana? Oh ya udah biarin aja nggak biarin. Ini ada loh mas. Ini dia bola. Oh, muncul tiba-tiba. Tiba-tiba saya kabur ya. Oke, apa tanggapan Mbak Oki soal orang tua yang nggak mau ditinggal anaknya padahal kita mau hidup mandiri sama suami? Oh, ini random ya hari ini Random, ya. ini random. Temanya random gitu. Ada yang dari selebriti, ada yang dari Apa netizen. tanggapan Mbak soal orang tua yang nggak mau ditinggal anaknya padahal kita mau hidup? Ini curhatan siapa nih? Kayak ada di antara kalian ya. Maksudnya ibunya gini, kamu kalau udah nikah tetap harus tinggal sama ibu ya, nggak boleh tinggal sendiri Mungkin gitu. kalau Sementara Oki istrinya pengennya rumah Iya. tangga sendiri dong gitu. Mungkin kalau Oki lebih gini sih, karena Oki kan punya ibu tunggal nih. Iya. Kan papa udah nggak ada gitu. Dan kalau Oki pribadi ya, melihat ibu yang udah sendiri di sisa-sisa usianya gitu. Pengennya sih kalau misalnya pasangan mengizinkan bantu saya untuk sama-sama kita bisa bakti sama ibu kayak gitu. Jadi segala sesuatu dikomunikasikan untuk kedua belah pihak merasa nyaman satu sama lain. Atau yang nggak satu rumah tapi sebelahan mungkin rumah. Iya, yang penting soalnya kan sekarang banyak berita yang ibu atau ayah Iya. yang udah tua nggak terurus kenapa-napa gitu. Mungkin sebelahan juga nggak apa-apa Sebelahan. gitu. Pokoknya tetap 2 rumah tangga tapi deketan gitu kan. Nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting ada yang memantau orang tua kita. Seperti itu. Jadi intinya adalah dicari kenapa nggak mau pisah tuh biar gampang deket apa-apa gitu. Iya. Diatur aja Betul komunikasi. sekali. Lanjut berikutnya. Buat Ibu Ola pas ini. Kak Ola, gimana tanggapannya soal cowok yang keke pacarin ceweknya padahal nggak direstuin orang tuanya, bahkan belum dikenalin walaupun udah setahun pacaran. Ini kasus siapa sebenarnya? Curiga nih ya. Apa soal cowoknya yang ke pacaran cewek, Padahal nggak tapi pada direstuin. nggak direstuin orang tuanya. Bahkan belum dikenalin. Nah gini loh, pertanyaannya adalah padahal nggak direstuin orang tuanya, bahkan belum dikenalin. Orang tuanya bisa Tahu restu dari mana kalau emang belum kenal? Iya, karena anaknya mungkin takut kalau dibawa, takut apa-apain sama ibunya gitu. Jadi Gini. udahlah nggak usah dibawa ke rumah lah, nanti ibuku rese atau bapakku rese gitu. Kan ada gitu. Kalau kan. menurut aku, kalau misalnya ngenalin itu memang harus kenalin pelan-pelan. Oh, oke. Kenalin pelan-pelan. Kenalin sebagai sahabat dulu. Oke. Dan pastinya sebagai orang tua pengen tahu dong Iya, iya, bagaimana si sosok perempuan ini, misalnya perempuan Perempuan ya. atau laki ya. Iya, bagaimana dan kalau misalnya memang biasanya tuh laki yang berjuang untuk si perempuan itu. Kayak aku lah gini. Pada saat aku waktu dulu, ini kita ngomongin flashback ya. Aku sama mantan suami, sama Aufar. Aufar itu kan maksudnya bujangan. Sementara aku ada janda anak satu ya. Udah pasti dong ibunya akan kaget nih. Iya, Wah, iya, iya. anak gua pacaran sama janda anak satu dengan track record yang pasti mereka tahu. Nah, itu harus fight dari sang laki-laki gitu. Dan sekiranya tidak boleh seseorang perempuan atau siapapun seorang ibu menghakimi itu perempuan karena kan belum tahu gitu loh. Menurut aku sih seperti itu. Oh, gitu jadi loh. harus memang Jadi harus dikenalkan. harus dicoba dulu gitu. Kalau memang tidak cocok, karena kita tuh nggak tahu rahasia Tuhan tuh ya, hanya kekuatan doa sih yang bisa merubah hati manusia. Dan kalau memang itu perempuan atau itu seorang pasangan itu ingin memang benar-benar yakin bahwa jodohnya, berdoalah. Berdoa minta didekatkan. Nah, tapi kalau memang tidak, ya terbaik buat kita. Kalau menurut Allah bukan yang terbaik, ya nggak akan kejadian. Bener nggak? Mirip jadi Ustazah Oki ya. Ini yang dikatakan beliau ada di dalam ayat Quran. Oh. Jadi beliau ini belajar luar biasa nih. Jadi intinya lagi pacaran-pacaran di luar sana ya.
Misalnya kira-kira nih kayaknya cowok aku nih kayaknya nggak bakalan disetujuin dah ya. Itu kan baru menduga-duga ya. Kadang-kadang menduga-duga itu tidak baik karena lebih baik kita berusaha dulu. Betul. Itu yang paling utama. Usaha dulu. Mau berdoa tahajud, duha dan segala macam puasa Senin Kamis. Kalau nggak ada usahanya. Apapun itu tanpa ada usaha nggak ada manfaatnya. Betul. Papa selalu bilang gini, jangan, kalau Papa almarhum Papa selalu menasihati begini, jangan menyerah, jangan kalah sebelum berperang. Artinya adalah usaha dulu sampai titik darah penghabisan, baru tawakal ala Allah. Tapi kalau orang tua tetap nggak setuju setelah dikenalkan. Ini Mendingan ngomongin tanya siapa dulu sih? ya. Bahasin siapa sih? Ngomongin siapa sih? Kita nggak tahu loh. Kak, durasi habis Setelah Kak. yang berikut ini jangan kemana-mana. Minta tolong. Jadi pertanyaan siapa itu tadi? Itu siapa yang nanya tadi itu sebenarnya? Tahu nih mana sih? Ya, tapi semua itu adalah kembali kepada doa ya. Kembali semua itu kita doa karena yang memiliki manusia itu adalah Allah gitu kan. Kalau kita mau ya kita minta sama yang punya. Iya benar. Gitu ya. Yang bisa Membolak-balikan. menggerakkan hati manusia hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat kita juga hanyalah manusia biasa, ya kan? Kadang-kadang maksa aja. Kadang-kadang memang suka maksa. Ingat tadi ada 4 tahap itu manusia ya. Betul. Marah sama Allah, kenapa sih Allah dikasih kayak gini, kasih ujian. Kemudian yang kedua adalah dia sabar, tahan. Ketiga, ridha, nggak sakit ya Allah, nggak apa-apa ya Allah, terserah Engkau ya Allah, aku berserah kepadamu. Keempat, bersyukur. Alhamdulillah, jadi belajar banyak hal atas semua kejadian ini. Semoga Allah lindungin, tadi banyak banget ya cerita-cerita, semoga Allah lindungi keluarga kita semua. Amin, Allah lindungi amin. kehidupan kita semua. insya Pokoknya Allah. yang pasti kata papaku ya, bercita-citalah seperti bintang di langit seakan-akan kamu tidak pernah mati, tapi selalu beramal dan berdoa seakan kamu Masya mati besok. Masya Allah. Luar biasa hari ini. Terima kasih buat Anda semua, terima kasih. Ustazah Oki, terima kasih.